Sadar atau tidak, kekristenan yang kita jalani hari ini ternyata sudah jauh mengkhianati Injil yang sejati. Sampai ketika ternyata Yesus disalib, dalam kekecewaan mereka kembali pada profesi lamanya. Jadi penjala ikan lagi. Itu bentuk frustasi loh. Ya puji Tuhan, ternyata Yesus bangkit. Lalu ya mereka ikut. Yesus kembali meneruskan karya salib yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Mereka tidak pernah jadi penjala ikan lagi, saudara. Tapi mereka juga tidak pernah menjadi seorang yang hidupnya mapan seperti yang mereka mimpikan. Yesus jadi raja seperti Herodes, mereka dulu di sebelah kanan kirinya. Tidak pernah. Paulus begitu ikut Tuhan Yesus, ya penjara dan sengsara menantikan dia. Kalau di Matius pasal 19 ada orang mau memiliki hidup yang kekal, Tuhan Yesus mengatakan jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Sakius sama. Ketika ia membagi separuh hartanya kepada orang miskin, dan jika ada orang pernah ia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Yesus menyatakan ia selamat. Artinya dia merespon anugerah itu. Merespon anugerah itu, saudaraku, harganya segenap hidup. Kita tidak tahu mengapa kekristenan hari ini jadi begini, saudara. Saya kira ini juga termasuk kesalahan saya di masa lalu. Masa lalu saya tidak mengajarkan Injil seperti yang sekarang ini saya ajarkan. Karena kita berpikir seperti orang kaya di Matius 19 itu. Bisa ikut Tuhan sementara juga menikmati dunia. Ya. Mau memiliki hidup kekal artinya hidup yang berkualitas. Sebagaimana yang disediakan oleh Tuhan melalui anugerah keselamatan, yaitu dikembalikannya ke rancangan semula, tapi juga hidup wajar. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kekristenan yang saya tawarkan di dunia seperti hari ini menjadi kekristenan yang absurd, yang kacau. Padahal ini kekristenan yang sejati. Tapi karena dunia sudah terlalu jauh menyimpang. Maksud saya banyak orang-orang Kristen yang sudah terlalu jauh menyimpang. Kompromi dengan cara dan gaya hidup anak dunia. Termasuk saya dulu, saudara. Saya bukan orang jahat. Artinya kalau di mata manusia saya baik. Dan tentu berakting baik. Tetapi setelah saya ikut Tuhan Yesus hari ini, serius betul-betul ikut Tuhan Yesus, makin saya dapati salah. Penyakit batin kita, kesombongan terselubung, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, itu nanti saya akan bicara di lain kesempatan ya, saudara. Jadi makin ikut Tuhan Yesus dengan benar itu akan makin melihat banyaknya kekurangan kita. Nah, kembali soal tadi ya. Kok Pendeta Erastus berkata ikut Yesus jadi orang paling malang. Ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh banyak pendeta. Kan ada lagu begini, Pak. Ya untungku besar karena Yesus milikku. Ya tapi untungnya di mana? Dan untung yang bagaimana dulu?
Anda tahu ketika lagu ini dinyanyikan itu sekitar tahun 80-an gitu, saya baru mengenal gereja karismatik ya, 79. Saya baru mengenal gereja karismatik karena saya bukan dari gereja aliran ini. Ya, saya kira belum tahun 80 ya saudara. Belum tahun 80. Maaf, mungkin 76, 77 ya. Saya sangat muda sekali. Itu gereja yang pertama, ya, gereja karismatik pertama yang saya kunjungi, yang tepuk tangan bahasa roh sampai seperti histeris kalau doa itu ya. Bahasa rohnya wah sampai melengking-lengking itu dari kejauhan itu kedengaran. Karena melengking-lengking itu frekuensinya tinggi ya saudara. Nah, waktu itu gerejanya itu rata-rata Tionghoa, tapi masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Beda dengan orang-orang Tionghoa hari ini yang memiliki tingkat sosial ekonomi lebih tinggi lalu masuk gereja-gereja karismatik dan menjadikan gereja-gereja karismatik menjadi mega church, gereja-gereja besar. Waktu itu memang encim-encim gitu, susah-susah hidupnya. Tapi kalau nyanyi, ya untungku besar karena Yesus milikku gitu. Wah, semangat sekali saudara. Nah, kalau sudah mulai nyanyi lagu-lagu soal pulang ke surga, wah itu mereka bisa begitu menghayati. Kalau sudah nyanyi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Wah, kalau sudah lagu itu penghayatannya luar biasa saudara. Ini saya kemukakan minggu lalu, juga saya kemukakan ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Wah itu kalau sudah dinyanyikan, wah perasaannya itu kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Itu bicara soal akhir zaman. Saya mau pulang ke surga. Saya mau pulang ke Yesus. Wah itu kalau udah nyanyi lagu itu saudara, itu perasaannya itu bisa, moodnya itu pas banget. Belakang langit biru ada mahkotaku. Wah kalau nyanyi lagu itu saudara, moodnya. Makanya kalau ini lagu-lagu yang beatnya lambat biasanya masuk firman atau sesudah firman. Tapi kalau lagu beat cepatnya, ya untungku besar karena Yesus milikku. Saya kira mereka tidak memikirkan bakal punya duit banyak, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Saya kira enggak. Nah orang-orang karismatik hari ini, orang-orang Pentakosta hari ini saya kira sudah tidak semua tapi mengkhianati founder-foundernya. Udah nyaman di bumi. Ya. Kalau dulu begitu jiwanya itu. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Begitu lagu-lagunya saudara. Dan kalau kita membaca Alkitab, memang begitu ikut Tuhan itu saudara. Seperti Abram tadi sudah saya singgung, kehilangan hidup. Loh kok sekarang kita malah mendapat hidup anak dunia. Mesti kehidupan wajar sebagai anak dunia ditinggal, lalu mengenakan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Karena saya sendiri juga nyaris terhilang saudaraku.
agak terlambat. Jadi saya mungkin tidak banyak mengubah orang sebagaimana mestinya ya saudara. Ya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan saya untuk berkarya dan menyampaikan firman seperti ini. Nah saudara bisa menimbang ya, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak ya. Mungkin ada berkata, wah sombong sekali ini Eras, kayak dia paling benar. Saya juga belum benar, belum sempurna di mata Allah, tapi saya sedang terus berjalan untuk menjadi sempurna. Dan yang saya ajarkan ini benar. Saya tidak tahu kalau Anda sampai menyanggah itu, Kristen macam apa sih yang saudara tawarkan. Yang saya tawarkan ini salib, memang ikut Yesus itu menderita. Tidak bisa tidak. Kalau dulu penderitaan fisik dan Tuhan kondisi orang Kristen tidak menikmati dunia. Sebab bahaya. Maka Tuhan pagari mereka dengan penderitaan itu. Jadi tidak heran kalau di Wahyu 12 ayat 6. Wanita itu dipelihara dan wanita itu menggambarkan gereja. Dipelihara di padang gurun. Padang gurun tidak pernah berbicara mengenai keadaan nyaman, bukan zona nyaman. Zona tidak nyaman. Tetapi keadaan tidak nyaman itu justru memelihara kemurnian iman Kristen. Ayo kita kembali ke Injil yang benar, saudaraku. Yang nanti tekanannya kita ikut Yesus. Kita ikut jejaknya. Ikut jejak Tuhan Yesus yang pertama harus memiliki kualitas hidup seperti Dia. Nah, Tuhan Yesus mengosongkan diri dalam segala hal disamakan dengan manusia, melepaskan semua hak. Loh kita kok merasa punya hak? Hak diberkati, hak punya rumah, hak punya mobil, hak dihargai orang. Saya tidak mengatakan Anda salah punya mobil, tapi seperti yang saya kemukakan, kita tidak boleh dan tidak pernah memiliki apa-apa di dunia. Sebab yang kita miliki semua harta orang lain, yaitu hartanya Tuhan yang harus kita gunakan untuk kemuliaannya. Lukas 16 ayat 12. Sedangkan harta kita sendiri nanti di langit baru, bumi baru. Saudara jangan anggap remeh, jangan anggap sepele apa yang saya katakan ini. Saudara menyesal kalau saudara tidak bertobat, saudara kan menyesal. Saudara kan menyesal. Seperti saya mau bertobat dan mengubah diri saya mengajak saudara untuk berubah. Saya belum sempurna saudara. Saya belum benar-benar benar. Tapi saya mau terus benar-benar benar. Ya, kepada para teolog-teolog, dosen-dosen sekolah tinggi teologi, mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi teologi, jangan hanya hanyut dalam dunia akademisi dengan kesombongan akademis ya, academic pride. Ayo kita dengan hati yang sederhana ya, simplicity ya, kesederhanaan. Kita mau ikut jejak Tuhan Yesus. Di Roma pasal 8 ditulis begini saudara. Seperti ada tertulis, ini Kristen gereja mula-mula dan ini jemaat di Roma. Ini hasil dari pelayanan atau misi Paulus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saya bersyukur saya pernah menginjak Kolosium di Eropa, di kota Roma. Ya saudara, seperti Gelora Bung Karno begitu. Ya.
Kalau kita lihat maketnya itu ada ruangan-ruangan itu. Lalu ada ini, padahal ini kan abad 1 ya saudaraku ya. Mereka itu seperti punya lift ya untuk ngangkat binatang buas. Diangkat lalu dibawa ke arena, dibuka, pak gitu. Dibuka, di situ ada orang-orang Kristen lagi nyanyi lalu berpelukan, mereka dicapik-capik binatang. Itu saksi bisu. Tetapi bersuara di dalam batin. Mereka, maksud saya benda-benda itu kan tidak berbicara secara audible. Tetapi berbicara dalam konteks historis, fakta empiris. Mereka menyanyi sampai suara mereka hilang. Di antara jerit, tangis. Paling malang bukan? Belum yang diikat di tiang-tiang, dilumuri semacam lalu dibakar hidup-hidup.